Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Hari ini masih dengan topik apa kata Alkitab tentang cinta. Pertama-tama kita buka Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara, dari ayat ini mari kita pahami tiada hubungan yang lebih manis, lebih intim dan lebih indah selain pernikahan yang baik. Pada kali ini kita akan melihat beberapa poin tentang hubungan suami istri, pernikahan atau keluarga. Nah, saudara-saudara, Alkitab ini mengatakan bagi kamu berlaku kasihilah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Namun ayat ini mengatakan hubungan ini bukan satu tuntutan. Jadi hai suami-suami, jangan pasang di dadamu hormatilah saya. Ya, saudara-saudara, kasih yang diberikan suami kepada istrinya melimpah-limpah sehingga istrinya merasakan sangat dikasihi, itu sudah otomatis Alkitab menggambarkan istri-istri akan memberi hormat dan respek kepada suaminya. Berikutnya saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? Yang kedua, pernikahan yang baik adalah ketika setiap orang meminta pasangannya menjadi pelindung dalam segala keadaan. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam pernikahan yang baik, ketika ada cinta, maka si pasangan tidak akan mencari keuntungannya sendiri atau kebahagiaannya sendiri atau kepentingannya sendiri. Dia akan mengutamakan apa sih yang membahagiakan pasangan saya, apa sih yang membuat pasangan saya bahagia, dan apa sih yang menjaga kehormatannya. Dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ketika ada cinta, pasti tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan tercela. Di mana ada cinta, maka di situ tidak ada mencari kepentingan dan kebahagiaan diri sendiri. Yang berikutnya saudara-saudara, Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Prestasi terbesar Anda adalah kemampuan membujuk istri Anda dengan cinta untuk menikahi Anda. Amin saudara-saudara. Dan yang berikutnya Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus menggambarkan kasih itu seperti teladan yang dia berikan dalam mengasihi. Jadi saudara-saudara, kita tidak pernah menyangka bahwa cinta itu ternyata telah membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang berkuasa. Mengapa dikatakan demikian? Karena hanya dengan cinta, Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita bisa mengorbankan nyawanya, bisa mengorbankan dirinya karena cinta. Saudara-saudara, cintalah yang bisa menggerakkan kita bisa berkuasa melakukan segala sesuatu karena digerakkan oleh cinta. Berikutnya saudara-saudara, kebersamaan menguatkan cinta. Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon 1 ayat 7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Di mana ada kasih sayang, di mana akan ada kesenangan dalam kebersamaan. Dan di dalam kebersamaan itu, cinta akan semakin kuat. Ada sesuatu yang keliru jika di dalam kebersamaan kita akan menjadi malah cekcok. Tetapi di dalam kebersamaan di mana ada cinta, pasti ada bahagia untuk berada bersama-sama. Nah saudara-saudara, jangan sampai kebersamaan itu hambar karena cinta yang sudah berkurang. Alkitab mengatakan kalau kita semakin bersama, kekuatan cinta kita semakin bertambah. Saudara-saudara, ketidakhadiran juga bisa mempertajam cinta. Namun ketika ketidakhadiran melunturkan cinta, waspada saudara. Ada yang harus dirubah. Jangan sampai ketidakhadiran atau jarak justru mengurangi rasa dan lama-lama tidak ada rasa cinta. 2 Timotius 1 ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ketika Rasul Paulus teringat kepada Timotius, dia ingat
pada waktu dia bersama, dia ingat momen-momen yang indah. Dan ketika mereka berpisah, mereka rasanya ingin ketemu, kangen satu sama lain. Jadi ketidakhadiran mempertajam cinta. Ketika cinta itu sudah tidak ada, ketidakhadiran tidak akan menambah cinta, tetapi melunturkannya. Yang berikutnya saudara-saudara, Anda mempunyai waktu seumur hidup untuk dapat menikmati satu sama lain. Jangan sia-siakan satu hari pun. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jangan sia-siakan satu hari pun, karena firman Allah, nikmatilah hidup bersama pasanganmu. Jangan biarkan satu hari lewat tanpa kebersamaan dengan kekasihmu. Saudara-saudara yang berikutnya, Kidung Agung 4 ayat 10. Betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Kesatuan fisik dengan istri adalah sumber persahabatan dan kebersamaan dalam suatu misteri yang besar. Saudara-saudara, di mana ada cinta, tidak akan ada lagi keinginan untuk intim dengan orang lain. Di mana ada cinta, tidak ada lagi ketertarikan secara fisik dengan orang lain. Itu dosa dan itu perzinahan. Tetapi Alkitab mengajarkan cinta itu adalah dapat menikmati kesatuan fisik, kesatuan intim dengan pasangan yang adalah sumber persahabatan dan kebersamaan. Itu adalah suatu misteri yang besar yang hanya Allah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, berikutnya, Anda dapat menjaga kehidupan cinta Anda bila menjadikannya sebagai prioritas dalam kehidupan Anda. Tidak ada cara lain untuk cinta Anda tetap terjaga, cinta Anda tetap bertambah dan bertumbuh selain dengan cara memprioritaskannya dalam kehidupan Anda. Ketika cinta tidak menjadi prioritas, tidak heran ketika cinta itu sudah pergi dan sudah luntur. Tetapi kalau cinta menjadi prioritas, dia pasti akan tetap ada. Kidung Agung 4 ayat 16. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Seperti sebuah puisi dari seorang yang mengusahakan sampai dia usahakan angin dari utara, angin dari selatan, supaya membuat kebunnya subur, wangi rempah-rempah. Pada akhirnya tujuannya apa? Semoga supaya ini semua dapat dinikmati oleh kekasihku, oleh pasanganku. Nah, saudara-saudara, cinta akan terus ada dan bertumbuh hanya dengan cara kita prioritaskan di atas pekerjaan, di atas kebutuhan, di atas ego, di atas nilai diri. Mari kita prioritaskan cinta dengan pasangan kita. Anda merupakan satu tim. Anda tidak bekerja secara individual, melainkan untuk satu sama lain. Di mana ada cinta, ada kesetiaan, cinta yang mengikat, membuat seseorang semakin bersama, semakin tahun berjalan, semakin cocok bekerja sama. Jika tidak ada cinta lagi, maka orang mudah berkata, sekarang saya sudah tidak cocok untuk bekerja sama dengan pasangan saya. Anak sudah 5, saudara-saudara. Anak sudah besar-besar semua. Bahkan ada yang anaknya 4, 5, 6. Tapi ketika mereka sudah besar, baru mereka berkata, saya tidak cocok bekerja sama dengan pasangan saya. Nah, saudara-saudara, kalau ada cinta, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara-saudara, di mana ada cinta, ada kasih, ada setia, yang kalau kita kalungkan itu, kita semakin hari semakin bisa bekerja sama sebagai satu tim dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi